Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah nih kita berjumpa lagi dengan saya Ilham Wahyudi Syadi. Nah, kali ini saya akan membahas modul KD1 mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan, nah atau AIJ. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari mengevaluasi VLAN pada jaringan ya. Jadi ini kata pengantar ya, kita skip. Seperti pada umumnya, daftar isi kita skip, deskripsi kita skip juga ya. Jadi kita langsung masuk ke materi. Nah, di sini untuk KIKD-nya ya. Jadi untuk KD-nya 3.1 mengevaluasi VLAN pada jaringan. Dan untuk keterampilannya mengkonfigurasi VLAN pada jaringan. Nah, jadi untuk indikatornya adalah siswa itu harus mampu menganalisis konfigurasi jaringan VLAN. Siswa juga harus mampu mengetahui troubleshooting, dan siswa harus mampu menangani konfigurasi VLAN. Nah, tujuannya adalah siswa itu dapat mengonfigurasi VLAN, dapat melakukan troubleshooting, dan dapat melakukan konfigurasi VLAN. Nah, dan bahan di sini karena kita PJJ ya, kita cukup modul dan laptop ya. Nah, jadi langsung materi ya. Untuk jaringan komputer. Nah, jadi kita bahas sedikit nih tentang jaringan komputer. Nah, jaringan komputer merupakan sebuah sistem tersusun atas dua komputer, bahkan bisa lebih. Nah, jadi namanya kalau udah dua komputer saling terhubung itu sudah bisa dikatakan adalah jaringan komputer. Nah, bahkan bisa saling terhubung lewat media komunikasi atau media transmisi sehingga keduanya mampu semuanya bisa saling berbagi aplikasi, data, berbagi hardware, komputer. Nah, istilah dari jaringan komputer itu juga bisa diartikan menjadi kumpulan dari beberapa terminal komunikasi. Nah, itu entah dari dua komputer atau bahkan lebih yang sama-sama terhubung. Nah, tujuannya dibuat jaringan komputer adalah supaya data informasi yang dibawa transmitter sebagai pengirim bisa sampai ke pihak penerima dengan tepat dan akurat tanpa kesalahan apapun. Nah, di samping itu, peran dari jaringan komputer itu dibutuhkan sekali upaya dapat melakukan integritas data di antara komputer klien. Nah, dengan begitu didapatkanlah data yang relevan. Nah, untuk membuat jaringan komputer ini maka router dan switch memakai beberapa protokol dan algoritma sehingga keduanya bisa saling bertukar informasi dan bisa membawa data yang ingin menuju ke titik akhir atau ke end device. Nah, untuk jenis jaringan, nah jenis-jenis jaringan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama tuh ada client server. Nah, klien ini adalah sebuah jaringan komputer yang memang didedikasikan untuk menjadi server. Untuk client server ini bisa juga dijadikan sebagai layanan untuk satu komputer dan juga lebih. Nah, misalnya saja untuk satu domain yang dimanfaatkan oleh banyak komputer. Nah, namun bisa juga dimanfaatkan untuk banyak layanan pada satu komputer saja. Nah, contohnya kayak yang kalian pakai nih portal belajar. Nah, itu kan servernya satu, nah kliennya kan banyak. Nah, dari seluruh siswa SMK Taruna Bakti ada sekitar 1.400. Belum gurunya. Nah, jadi si kita nih guru dan siswa itu sebagai kliennya. Nah, servernya adalah server portal SMK Taruna Bakti. Nah, terus yang kedua ada peer to peer. Nah, peer to peer di sini bisa disebut dengan PTP ya atau point to point. Nah, jenis jaringan komputer ini merupakan eh, di saat setiap hostnya bisa menjadi klien dan bisa menjadi server secara berbarengan. Nah, jadi misalkan saja dalam file sharing di antara komputer pada jaringan Windows ada 5 visi, namanya A, B, C, D, E. Nah, maka setiap komputer punya akses pada filenya. Nah, jadi lebih ke arah misalkan kalian connect nih laptop kalian sama laptop teman kalian nih dua menggunakan kabel. Nah, itu bisa disebut dengan jaringan peer to peer atau point to point. Nah, karena keduanya bisa menjadi server dan keduanya pun bisa menjadi klien. Nah, lanjut ke jaringan ya, jaringan komputer berdasarkan topologinya. Nah, setelah membahas pengertian jaringan komputer, fungsi dan jenisnya, nah, untuk topologi itu beragam, ada topologi ring, bus, star, mesh, tree, peer-to-peer, linear, dan hybrid. Nah, yang pertama itu ada topologi ring. Nah, merupakan topologi cincin yang kerap digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain menggunakan rangkaian melingkar seperti cincin. Nah, ini sengaja nih nggak saya kasih gambar supaya kalian bisa explore.
rasa ingin tahu kalian tuh lebih kuat lagi. Ada topologi bus, terus ada topologi mesh. Nah, ini bisa kalian cari. Nah, saya mau kalian cari contoh apa ya, desain topologinya gitu. Jadi biar kelihatan. Terus ada topologi linear. Nah, ini masing-masing topologi mandiri ya, topologi satu topologi. Nah, namun ada yang namanya topologi linear dan topologi hybrid. Nah, topologi linear ini disebut juga topologi bus berurut karena hanya menggunakan satu kabel utama pada setiap titik sambungan komputer. Sedangkan topologi hybrid merupakan kombinasi dari beberapa topologi yang tidak sama untuk membentuk jaringan yang baru. Nah, jadi seperti itulah jaringan komputer dan serba-serbinya. Nah, jadi intinya kayak topologi mesh, bus digabung, nah itu bisa dikatakan dengan topologi hybrid. Nah, terus jaringan komputer berdasarkan distribusi informatika. Nah, jadi informasi ya atau data ya. Nah, jaringan terpusat. Yang pertama ada jaringan terpusat. Nah, pengertian jaringan terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam akses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Nah, dalam jaringan tersebut terdapat istilah DAM terminal, istilahnya yaitu terminal bisu, di mana terminalnya tidak memiliki alat pemroses data. Nah, yang kedua itu ada jaringan terdistribusi. Nah, ini merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Nah, selanjutnya jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Nah, jadi sebelum masuk ke VLAN ya ini kita bahas sedikit sih tentang jaringan-jaringan gitu. Apa ya istilahnya kayak review aja sih. Ini kan sudah sempat kalian pelajarin juga di mata pelajaran sebelumnya ya. Jadi ini bisa kita skip ya sedikit-sedikit ya. Di sini berdasarkan media transmisi data. Nah, di sini ada media kabel atau media wired network. Nah, terus ada media nirkabel. Nah, nirkabel di sini seperti wireless lah ya. Gitu. Nah, itu sedikit tentang jaringan. Nah, kita masuk ke materi tentang VLAN. Nah, VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode atau tipe yang digunakan untuk mengklasifikasikan, baik menggunakan port, MAC address, dan sebagainya. Nah, semua informasi yang mengandung penandaan atau pengelamatan suatu VLAN tagging disimpan dalam suatu database atau table. Nah, jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mengidentifikasi port-port yang digunakan oleh VLAN. Nah, untuk mengaturnya maka biasanya digunakan switch atau bridge yang manageable atau yang bisa diatur. Nah, switch atau bridge inilah yang bertanggung jawab menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN dan dipastikan semua switch atau bridge memiliki informasi yang sama. Switch akan menentukan kemana data-data akan diteruskan dan sebagainya. Dan dapat pula digunakan suatu software pengelamatan, ya itu ada namanya bridging software yang berfungsi mencatat menandai suatu VLAN beserta workstation yang di dalamnya untuk menghubungkan antar VLAN yang dibutuhkan oleh si router. Nah, itu untuk pengertian VLAN ya. Nah, ada beberapa keuntungan menggunakan VLAN nih, antara lain ada security. Nah, keamanan data di setiap divisi dapat dibuat tersendiri karena segmennya bisa dipisah secara logika. Nah, dan lalu lintas data itu bisa dibatasi segmennya gitu, jadi lebih aman. Terus ada cost reduction ya, penghematan dari penggunaan bandwidth yang ada dan dari upgrade perluasan network yang bisa jadi mahal gitu. Nah, higher performance ya. Nah, karena dia pembagiannya berada di layer 2 di switch. Nah, dalam beberapa kelompok broadcast domain yang lebih kecil dan tentunya akan mengurangi lalu lintas paket yang tidak dibutuhkan dalam jaringan. Lalu ada broadcast storm mitigation. Nah, pembagian jaringan ke dalam VLAN akan mengurangi banyaknya device yang berpartisipasi dalam pembuatan broadcast storm. Nah, hal ini terjadi
karena adanya pembatasan broadcast domain. Selanjutnya ada improved IT staff efisiensi. Nah, VLAN memudahkan manajemen jaringan karena penggunaan yang membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan berbagi dalam segmen yang sama. Nah, ini ada simple project untuk VLAN ya. Jadi VLAN ini jenis-jenisnya ada 5. Yang pertama ada port base. Nah, VLAN jenis ini akan melakukan konfigurasi pada port dan memasukkannya pada kelompok VLAN sendiri sehingga apabila port tersebut akan dihubungkan dengan beberapa VLAN, maka port tersebut harus berubah fungsi menjadi port terang, nah atau mode terang. VTP, Virtual Trunking Protocol. Nah, yang selanjutnya ada MAC base. Nah, jenis VLAN yang kedua yaitu MAC base, yaitu sebuah VLAN dengan sistem membership dengan mengelompokkan pada jenis ini didasarkan pada MAC address. Nah, tiap switch memiliki tabel MAC address tiap komputer beserta kelompok VLAN tempat komputer itu berada. Nah, selanjutnya ada protokol base. Selanjutnya ada IP subnet. Selanjutnya ada authentication base gitu. Nah, ini coba dari kalian coba baca konsep VLAN. Yo, siapa yang mau baca konsep? Nih ya, tak iki baca. Oke, terima kasih. Nah, itu konsep kerjanya VLAN. Nah, di sini ada keuntungan VLAN ya sama ya yang tadi ya. Ini kita ulang aja sih sebenarnya. Lebih detail aja. Nah, ini adalah contoh implementasi VLAN. Nah, di sini terlihat ya untuk VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, 50 sampai 60 ya, 40, 50, 60. Nah, ini semua ini berbeda network. Nah, ini untuk pegawai ini siswa 1, siswa 2, ini lab 1, lab 2, lab 3. Nah, ini beda network nih. 10, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60 gitu. Nah, di sini di sebuah sekolah merupakan konsep VLAN menerapkan ya, terdapat 6 bagian yaitu untuk pegawai, siswa 1, siswa 2, lab 1, lab 2, lab 3. Nah, di masing-masing bagian mempunyai kegunaan yang berbeda-beda, misalnya pada bagian pegawai. Pada bagian pegawai lalu lintas jaringan yang menggunakan hanya user yang berstatus pegawai dalam melakukan tugas kepegawaian. Nah, walaupun suatu saat user pegawai mau menghubungi bagian lain, misalkan di lab 1, nah jika lalu lintas jaringan pada bagian pegawai menjadi lambat, bagian lain tidak akan terpengaruh. Tetapi juga tidak menerapkan konsep VLAN. Tetapi jika tidak menerapkan konsep VLAN, nah lalu lintas jaringan antar bagian akan berkumpul di suatu tempat sehingga lalu lintas jaringan di tempat tersebut akan menjadi lambat atau lemot ya. Nah, ini contoh kedua. Nah, ini kita akan coba praktek ya. Ini penjelasan topologinya aja. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, lebih detailnya kita coba praktek, kita coba eksekusi langsung. Gimana caranya? Nah, ini untuk apa sih? Apa namanya? Langkah-langkahnya ya. Nah, ini kan menggunakan desktop ya, desktop config. Nah, kita disarankan tidak menggunakan ini. Nah, kita bisa menggunakan CLI ya. Nanti kita coba, kita praktiknya kita coba. Ini hanya sebatas konfigurasi ya. Oke, kita lanjut praktek. Untuk teorinya saya akhiri. Jika ada pertanyaan bisa tuh kalian tulis di kolom komentar ya. Atau kalian chat saya. Insya Allah sesegera mungkin akan saya balas. Ya, saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.